Datang di channel kami. Video kali ini saya akan membahas tentang Indodax. Jadi pembahasan kali ini tentang menu-menu Indodax untuk pemula. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana yang baru mengenal aplikasi Indodax, bingung menu-menu yang ada di Indodax. Dia bingung mungkin alamatnya, alamat pengirimannya dari mana, alamat koin-koin tersebut di mana letaknya, berapa jumlah maksimal yang bisa dikirim atau bisa ditarik atau yang bisa kita withdraw, kemudian berapa biayanya. Mungkin teman-teman pemula masih bingung. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan menu-menu yang ada pada Indodax. Sebelumnya kita install dulu Indodax-nya ya. Setelah kita install, karena saya di sini sudah menggunakan Indodax, kita langsung masuk ke menu Indodax. Nah, di sini Indodax itu menunya ada beranda, ada market ya, beranda ya, ada market, kemudian ada trader, ada tradernya, kemudian ada phone, kemudian ada menu, ada akun. Di sini beranda, market, trade, phone, dan akun. Nah, di sini beranda di sini ada mencantumkan aset kita, kemudian koin-koin yang ada. Selain itu, di sini juga ada koin-koin yang naik atau yang turun. Kita tinggal klik saja. Di sini naik, ini koin-koin naik. Ya, ini koin-koin yang naik, persentasenya ini. Nah, kemudian untuk yang turun ini. Nah, ini koin-koin yang turun. Ini koin-koin yang turun untuk saat ini. Kemudian ini persentase turunnya. Nah, ini untuk menu beranda. Kemudian market. Market ini menu-menu ada favorit, ada IDR, ada USDT, ada open order. Nah, di sini favorit. Nah, di sini favorit ini kita bisa tambahkan sendiri ya. Cara menambahkannya gampang. Kita misalkan kita ke koin. Misalkan koin REN. Nah, ini di tadi itu di favorit tidak ada REN ya. Kita lihat ya. Di favorit tidak ada koin REN di sini ya. Tidak ada koin REN. Tidak ada kan? Ya. Tidak ada koin REN yang favorit di sini. Kita akan tambahkan di menu favorit ini yang REN. Caranya kita klik yang beranda, kita klik koinnya REN. Nah, di sini tanda bintangnya kita aktifkan. Nah, kita akan muncul di favorit. Kita lihat ya. Market. Kita lihat di favorit. REN-nya telah ada di favorit. Tuh kan? Nih. REN sudah ada di menu favorit. Ini cara untuk menampilkan di menu favorit. Jadi ini sebenarnya kosong aslinya. Tadinya kosong, jadi kita sendiri yang menambahkan. Setelah itu IDR ini nilai koin dalam rupiah. Ya, dalam rupiah. Ini nilai koin dalam USDT. Ya, ini open order yang kita lakukan, atau di sini juga ada riwayat transaksi kita, mau yang kita baru beli atau yang kita jual. Di sini ada riwayat, di sini ada trade, ada open order, ada yang kita beli, ada yang kita jual. Oke, kemudian kita trade. Nah, trade di sini ini yang kita tradingkan. Maksud tradingkan kita akan kita beli atau
koin yang akan kita beli dan koin yang kita jual. Itu ada di menu trade. Di sini ada beli, kemudian ada jual. Nah, di sini seperti pokok pembahasan video saya sebelumnya, di sini ada limit order, ada instant order, dan ada stop order. Kemudian beli juga sama, limit order, instant order, dan stop order. Oke. Jadi menu di trade ini ada beli, ada jual, ada open terbuka. Open terbuka ini yang kita akan kita pasang untuk beli. Di sini maksudnya open order. Oke. Kemudian yang pun ini ada menampilkan nilai aset yang telah kita beli di sini dan nilai aset yang belum kita beli. Jadi jumlah koin yang ada di Indodax ini ditampilkan di menu pun ini. Ya, semua koin yang ada di Indodax ada di menu pun ini. Semua koinnya ada di sini. Ya, semuanya ada di sini. Bisa kita lihat ya. Oke. Banyak sekali di sini koin-koin dari Indodax. Selalu bertambah. Kemudian ada di sini menampilkan nilai aset, terus saldo akun IDR, ada dompet IDR, ada voucher, dan ada riwayat. Nah, maksudnya yang voucher-voucher itu kalau misalkan teman-teman sering mendengar voucher-voucher Indodax. Nah, ini di sini buatnya. Kita buat vouchernya di sini. Di sini cairkan voucher atau buat voucher di sini. Ini cairkan voucher dan buat voucher itu di sini ya. Kalau misalkan teman-teman masih misalkan mendengar saya minta buatkan voucher, diminta mengirimkan voucher, diminta mencairkan voucher itu di sini. Ini voucher Indodax yang buatnya di sini. Cairkan dan buat voucher. Nah, ketentuannya di sini ada. Di bawah sini kalau ketentuannya silakan disimak di sini ya. Ada semua di situ. Oke, kita kembali. Kalau ini riwayat transaksi. Semua transaksi kita ada di sini. Ini riwayat transaksi saya di bulan 9 ini memang tidak ada, kosong. Kemudian akun. Ini akun. Ini akun saya. Ini profil. Ini profil ini sudah terverifikasi ya. Karena kalau misalkan kita ingin mengajukan penarikan dari saldo itu akunnya harus terverifikasi dulu ya. Ini keamanan 2 langkah. Ada PIN dan ada Google Authenticator. Kemudian ada limit penarikan. Nah, limit penarikan saya di sini ada 200 juta. Dan apabila teman-teman mungkin nanti bisa menambah untuk pengajuan limitnya bisa bertambah di sini. Kita pengajuan di sini. Oke. Kemudian ada bantuan, ini bantuan-bantuan yang kita misalkan ada bermasalah di Indodax, bisa kita email atau live chat, atau kita pusat bantuan yang memang sudah selalu masalah-masalah yang selalu timbul di Indodax. Jadi kita bisa ada di sini juga, bisa kelihatan. Kita pelajari di sini sambil menunggu apabila kita langsung ke customer service-nya. Oke. Kemudian nah, untuk menu-menu yang beranda, market, trade, pun, dan akun sudah ya. Nah, kita mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu cara mencari alamat koin. Nah, cara mencari alamat koin itu di sini, di pun. Nah, ini pun ya. Di punnya. Ini alamat koin di sini. Kita klik koinnya. Nah, di sini ada penyetoran dan ada penarikan. Nah, penyetoran ini kalau kita ingin menyetorkan koin ke Indodax. Penarikan apabila kita mencairkan koin yang ada di Indodax. Maksudnya di sini jenis koinnya ya. Koinnya kita misalkan kirim ke dompet-dompet digital yang lainnya seperti rekeningku, terus token pocket dan lain-lainnya, itu melalui penarikan. Tapi kalau untuk penyetoran kita yang menerima. Nah, berarti kalau kita menerima kita membutuhkan alamatnya. Nah, ini alamatnya. Ini alamat-alamat yang ada di koin. Nah, jadi kita mencari alamat itu ada di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengirimkan itu harus sama ya. Kalau misalkan ada yang memo seperti ini harus juga sama, harus disalin juga memonya
selain ini alamat, karena semua karena koin-koin itu beda-beda, ada yang menggunakan memo dan ada yang tidak. Kalau koinnya menggunakan memo, kita harus salin memonya. Kalau tidak, ya tidak, hanya cukup koinnya saja. Contoh Tron ya, kita Tron. Nah, contoh Tron ini alamatnya tidak pakai memo, dia langsung. Ini alamatnya tidak pakai memo, tidak ada memonya. Kemudian kita pengen tahu berapa sih minimal penarikannya atau berapa biayanya, ada di sini. Silakan disimak di sini. Tampilannya ada di sini semua. Jadi semua koin-koin tuh petunjuknya ada di bawah koinnya. Yang penting teman-teman alamatnya harus benar. Ya, ini alamatnya. Ini yang disalin, kita salin, kemudian kita kirim ke alamat yang akan mengirim ke kita. Kalau untuk penarikan, kita minta alamat dompet digitalnya yang akan kita kirim, kemudian kita tempelkan di sini. Di sini. Kalau alamat baru, kita tempel di sini. Nah, ini alamatnya. Ini labelnya itu kita buat sendiri. Nah, kalau misalkan yang tadi, kalau mesti ada menggunakan memo, ya ketik memonya juga sama. Jadi jangan tidak diketik memonya ya. Contoh tadi apa ya, atau koin apa tadi yang ada memonya. Koin-koin yang ada memonya itu tidak di copy memonya. Nah, ini tidak ada memo. Yang ada memo tadi koin apa tadi? Dot. Jadi kalau untuk ada memonya, memonya juga ya diketikkan, jangan kita tidak ketikkan. Karena kalau tidak kita ketikkan, jadi dia bisa hilang atau tidak sampai ke alamat. Nah, jadi ini contohnya. Kalau misalkan kita naik, ada memonya ya tetap kita tampilkan. Nah, di sini ini memo, yang di sini alamat tadi, alamatnya, alamat tokennya. Oke, mungkin teman-teman sudah memahami ya, teman-teman yang baru bergabung di Indodax atau baru mengetahui Indodax. Ya, mungkin video kali ini cukup sekian ya untuk mengenal tentang Indodax. Jadi semoga teman-teman yang masih pemula, yang baru bergabung di Indodax tidak bingung mencari alamat koin itu di mana. Alamatnya ada di sini, ada di phone. Klik koinnya di sini, klik penyetoran. Ini kalau kita akan menyetorkan atau kita akan menerima koin. Ini alamat yang kita kirim ke pengirim. Kalau penarikan kebalikannya. Jumlahnya kita masukkan. Nah, di sini tata caranya semuanya ada di sini. Berapa jumlah minimal ada di sini. Berapa biayanya ada di sini semua. Semuanya ada di sini. Tinggal teman ikuti. Dan ingat, untuk penarikan itu harus terverifikasi ya teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih. Salam sukses.